banyak hal-hal hidup kita itu dipenuhi bukan dari kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, bukan dari gaji, bukan dari mobil yang kita bisa beli, bukan dari nilai A, tapi dari 80-90% adalah struggle-nya kita, susah payahnya kita. Oke, ngomongin buku Blink tadi, aku penasaran sih 3 buku yang mengubah seorang hidup Omar, mindset lo, cara pandang lo melihat dunia. Ya Iya, siapa iya, tahu iya. teman-teman 20-an di sini juga mau belajar dari Iya, iya. buku-buku lo baca. Yang pertama, kayaknya tiga buku yang mengubah hidupku tuh so far semuanya aku ambil dari genre filsafat, nggak tahu kenapa, tapi ya namanya Boleh, please. kita ini punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi kadang kalau misalnya itu kok bosenin juga pilihanku. Yang pertama tuh yang pertama tuh ini judulnya Genealogy of Morality. Aku nggak tahu bahasa Indonesia terjemahannya itu macam-macam ya. Itu Friedrich Nietzsche. Jadi membahas soal perkembangan moralitas lah kurang lebih. Fun fact kenapa itu mengubah hidupku tuh sebenarnya itu membuat aku nyemplung ke moral relativisme gitu. Jadi relatifnya moral gitu. Ada bahwa etika itu sangat sangat tergantung dari tempatnya dan zamannya. Di buku itu dijelasin kurang lebih kayak gini. Sekarang kan kalau misalnya kita berbuat baik, yang kita pikirkan adalah memberi atau mengasihi atau membuat diri kita bersedia menolong orang lain gitu. Jadi social impact itu adalah satu hal yang penting untuk konteks berbuat baik gitu. Sedangkan berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik adalah ketika kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu adalah sepertinya itu mah intuitif, itu mah semua orang tahu gitu kan. Cuman ketika kita refleksikan, kalau kita baca buku si Nietzsche ini, dia tuh dulu bilang zaman dulu yang diagung-agungkan adalah kesatria-kesatria yang hebat gitu loh. Warrior-warrior yang hebat, jenderal-jenderal perang yang hebat. Julius Caesar dia waktu itu ngomong, raja-raja yang hebat. Apa sih trademark raja-raja dan kesatria hebat? Mereka banyak bunuh orang. Iya kan? Lalu kita agung-agungkan orang-orang yang banyak membunuh orang, jago mengambil kekuasaan gitu. Maka sebenarnya moralitas tuh udah berubah gitu. Nah, kalau untuk Nietzsche, dia sih jelasinnya ini katanya slave morality, bahwa zaman dulu ada perkembangan agama Christianity, datangnya banyak sekali orang-orang yang slave, orang-orang budak. Jadi sehingga mereka mengubah mindsetnya lah. Ini menurut Nietzsche ya. Itu mengubah pandanganku gara-gara kita tuh terlalu, kadang aku mungkin dibesarkan di lingkungan ataupun negara yang percaya sekali adab sopan santun, etika dan segala macam, etiket lah mungkin bahasa Inggrisnya ya. Yang kita pakemin gitu. Budaya tuh sangat kental di kita dan it's a beautiful thing. Cuman terkadang kita merasa terperangkap dengan satu sistem atau sistem budaya dan satu doktrin yang kita tidak bisa mempertanyakan itu gitu loh. Kayak contoh, jarang sekali kita mempertanyakan dan kita voice out ya. Mungkin pertanyaan di otak kita, kenapa sih harus cium tangan dengan orang yang lebih tua gitu, atau kan apa sih keunggulan tangan kanan daripada tangan kiri sebenarnya gitu. Kalaupun ada tangan kanan lebih unggul, kenapa kita diciptakan dengan 2 tangan gitu. Kenapa ada orang kidal dan lain-lain. Ini mempertanyakan hal-hal seperti ini tuh kadang kita tidak vokal, kita cukup vokal. Nah, ketika aku baca buku ini tuh aku mempertanyakan kayak, lah iya benar juga, bahkan dari soal moralitas yang mungkin dari bayi udah diajarkan bahwa memberi itu adalah hal yang baik aja, mungkin zaman dulu nggak seperti itu juga gitu loh kalau kita lihat analisanya. Itu pertama. Kedua yang menurut aku sangat mengubah, dan menurut aku nomor 2 is my favorite tuh, judulnya Tractatus Logico-Philosophicus. Itu Ludwig Wittgenstein. Dia ini gila, satu buku kurang lebih 140 lembar. Tapi buku itu hanya terdiri dari 7 kalimat. Ludwig Wittgenstein. 7 kalimat yang dia jelaskan. Jadi modelnya nomor 1 kalimatnya apa, terus dia ditulis lagi 1,1 pakai notasi gitu, 1,1 dijelaskan, 1,112 menjelaskan 1,1. Intinya gitu. Tapi yang menurut aku mengubah hidupku adalah bahwasannya ketika kita ngobrol, ketika kita berbincang ini, kita itu banyak sekali asumsi dalam otak kita yang sebenarnya membuat keliru, tapi kita butuhkan untuk adanya conversation ini gitu. Kayak contoh, aku ngomong kursi lah, sesimpel itu. Aku ngomong kursi. Di otakku kursi yang ada di kamarku, tapi mungkin di otaknya abang di kursi yang di tempat lain gitu, kursi di kamar abang gitu. Itu kan 2 kursi yang berbeda, 2 objek yang berbeda. Dan kalau kita rincikan itu, aku bilangnya let's say kayu yang disambungkan oleh paku bla bla bla, itu objeknya menjadi kursi. Tapi mungkin di kamar abang kayunya bukan kayu tapi besi gitu. Tapi kita setuju bahwa itu kursi. Benar. Dan aku ngomong itu kursi. Nah,
Itu kan terjadi ketika kita ngobrol, kita ada picture teori, kita menggambarkan apa yang kita sebut gitu, atau apa yang kita dengar. Permasalahannya kenapa ini mengubah hidupku, itu aja kan ada yang namanya communication breakdown lah kurang lebih secara fundamental. Apalagi kita ngomongin hal yang baik, apalagi kita ngomongin agama. Ketika aku ngomong agama gitu, atau aku ngomong, contoh sholat gitu kita ngomong. Sholat yang dimaksud sholat seperti apa sih? Atau berdoa yang dimaksud berdoa seperti apa sih? Atau kita memohon kepada Tuhan. Memohon tuh apa? Tuhan bagi kamu, bagi aku tuh apa? Itu tuh kita percaya aja, kita mencoba memaksakan diri bahwa apa yang aku percaya dan apa yang kau percaya sama gitu. Padahal kan sebenarnya walaupun sama agama, sama guru, apa yang hubungan interpersonal kita dan hubungan antara kita dengan Tuhan aja udah berbeda gitu. Dan itu terjadi orang sering berantem gara-gara hal yang nggak akan sama sampai kapanpun gitu. Itu kedua. Dan yang ketiga itu adalah mungkin The Fall, Albert Camus. Albert The Camus. Fall, ya. The Fall ini tentang karakter utamanya itu ada satu momen di mana karakter utamanya itu dikasih peluang untuk membantu orang. Ada, kalau nggak salah, ada cewek yang teriak gitu, dia lagi membutuhkan pertolongan di bawah jembatan, lalu dia tidak menolong cewek itu. Nah, di situ dia punya moral contemplation, dia berpikir, kalau aku bantu, apakah itu pencitraan? Kedua, kalau aku membantu orang tuh sebenarnya aku setulusnya ingin membantu orang, atau karena kayaknya aku merasa tanggung jawabku deh untuk membantu orang gitu. Jadi kita terdorong dari pressure society bahwa kita tuh harus nolong orang gitu. Nah, ketika dia nggak nolong, lalu dia merasa guilty kan, aduh aku nggak enak nih nggak nolong orang. Itu tuh kita ngerasa guilty karena kita tidak melakukan kewajiban sosial kita kah, atau karena kita setulusnya orang baik. Nah, kontemplasi moral ini yang membuat aku, pas aku baca itu kayak waduh gitu sih. Mungkin 3 buku itu kali ya sejauh ini. Berat banget, aku yakin teman-teman di sini pada nggak kenal Schopenhauer, mungkin nggak kenal Albert Schopenhauer Camus. itu juga mengubah hidupku juga tuh Schopenhauer. Oke. Itu menurut aku berat banget hitungannya. Tapi jujur dari 3 buku yang kamu sebutin aku belum pernah baca buku. Menarik itu buku. Kalau dari Albert Camus yang pernah aku baca, L'Étranger, The Stranger. Ya, itu menarik juga untuk self improvement teman-teman. Iya. Dan dari 3 buku itu kan mengubah hidup lu ya. Ada satu postingan sih di Instagram highlight lo ketika kita kemarin berkunjung ke Instagram. Aku ngelihat ada sisi Albert Camus yang ngomongin tentang absurditas terus lu mengawinkan itu dengan Schopenhauer ngomongin tentang life is suffering. Itu gimana dikawinkan dan mengubah persepsi lu melihat dunia gitu. Ini sorry ya kalau agak berat ya, ini pertama kali suara berkelas ngomongin sisi filsafat. Ya, Arthur Schopenhauer itu kan orangnya eksentrik ya. Dia menulis buku, mungkin yang kita tahu bisa kita cari itu The World as Will and Representation kalau nggak salah. Ya, aduh kalau aku salah mohon maaf ya. Okay. Takutnya salah ke mix up gitu. Dia itu ada satu sisi mungkin di beberapa buku, kalau misalnya kita lihat yang kompilasi itu judulnya Parerga dan Paralipomena. Aku nggak tahu terjemahannya apa, bahkan bahasa Inggrisnya aku juga nggak paham. Tapi di situ dia bilang hidup itu adalah suffering, hidup itu adalah kesengsaraan. Schopenhauer itu salah satu filsuf Jerman, filsuf Barat yang mempelajari sekali budaya-budaya Timur dan filsafat Timur. Dia juga salah satu yang menerapkan filsafat Buddhisme dalam filsafat Barat, itu salah satu yang pencetusnya lah dia. Kenapa life is suffering? Karena dia bilang intinya tuh yang membuat ini juga mengubah hidupku dulu sampai tergantikan pas aku baca Wittgenstein waktu itu. Karena dia bilang ketika kita melakukan hal gitu, contoh kita kerja, kita kesesatan berpikirnya adalah kadang kita kerja ditanya kenapa lu kerja, karena untuk nyari duit gitu. Contoh kita kerja 1 bulan, lalu di akhir bulan tanggal 25 kita dapat transferan 50 juta taruhlah, ya kan, which is kayak untuk standar Jakarta atau Indonesia 50 juta itu lumayan oke gitu. Dan ketika kita dapat 50 juta itu, lalu kita spend duit itu, lalu kita tetap kerja sampai bulan depannya untuk dapat 50 juta lagi gitu. Oke, sebagian kita tabung untuk mencapai impian-impian. Taruhlah kita ingin membeli 1 mobil gitu. Lalu kita save up 10 juta per bulan, sampai 1 tahun kita dapat 120 juta, mobilnya 240 juta, 2 tahun kita save, kita beli mobil yang 240 juta. Nah, proses ini itu kita ulang terus-menerus walaupun kita sudah kita dapat apa yang kita inginkan. Kita udah dapat gaji 50 juta yang katanya kita bekerja untuk dibayar. Tapi kita tetap bekerja hari besoknya setelah gajian. Pas kita udah beli mobil yang 240 juta itu, kita tetap
pakai itu mobil untuk kerja gitu loh. Jadi banyak hal-hal hidup kita itu dipenuhi bukan dari kenikmatan yang kita dapatkan, bukan dari gaji, bukan dari mobil yang kita bisa beli, bukan dari nilai A, tapi dari 80-90% adalah struggle-nya kita, susah payahnya kita, atau dalam kata Schopenhauer, kesengsaraan kita belajar untuk tes 1 hari yang kita dapat nilainya 1 hari, pas kita udah dapat nilai A, kita ingin kuliah unggul, di kuliah unggul itu kan kita makin susah ya. Kuliah unggul kan lebih susah daripada kuliah yang tidak unggul contoh. Benar. Untuk mendapatkan A lagi biar kita dapat job yang gajinya lebih tinggi. Apa yang kita dapatkan ketika job gaji lebih tinggi? Biasanya secara logika ketika gaji lebih tinggi tanggung jawabnya lebih banyak. Jadi yang kita cari itu sebenarnya bukan kenikmatan yang ada, tapi kesengsaraan bukan berarti hal yang negatif, tapi kesusah payahan yang kita dapati dari konsekuensi dalam kenikmatan tersebut gitu. Nah, bagaimana aku waktu itu ngomongin dengan Albert Camus tuh bilang soal absurditas dunia, absurditas kehidupan. Ini sebenarnya banyak ya penerjemahannya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, proses ini kan lumayan absurd kalau kita pikir-pikir ya. Benar. Proses ini tuh rasionalnya nggak ada, logikanya nggak ada. Bahkan kalau misalnya kita ditanya tujuan kita itu hidup tuh apa sih? Untuk mendapatkan kenikmatan kah? Untuk kerja kah, untuk berguna kah, atau untuk mati gitu loh. Atau banyak juga orang yang mempercayai bahwa hidup ini hanyalah trial and error untuk kehidupan berikutnya gitu. Itu terserah, maksudnya ini orang terserah. Tapi yang kita tahu bahwa di hidup ini mau kita lahirnya menjadi triliuner, tetap harus ada usaha gitu. Usaha ini kenapa? Kita kan tidak pilih untuk dilahirkan, kita tidak at least sesuai ingatan kita, terserah kepercayaan orang. Kita tidak meminta untuk dilahirkan gitu. Dan aku tidak ingat bahwa aku dulu sebelum lahir berdoa untuk dilahirkan. Mungkin banyak yang orang percaya seperti itu gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Cuman yang kita tahu pasti bahwa kita di hidup ini kita terus bekerja untuk mencapai sesuatu yang bahkan buat orang itu berbeda-beda. Nah, jika orang itu berbeda-beda tujuan hidupnya, maka tujuan hidup yang utama sebenarnya tidak ada. Ya kan yang udah set on stone gitu, yang udah orang hidup untuk ini jedak-jedak itu, maka untuk kepercayaan masing-masing. Nah, Albert Camus itu sempat nulis di Myth of Sisyphus bahwa ketika Sisyphus mendorong batu itu yang dia dihukum batu itu ke atas sampai selamanya, kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu sebenarnya senang melakukan itu, dia tersenyum. Imagine Sisyphus happy. One must imagine Sisyphus happy gitu. Maka sebenarnya kita ditakdirkan untuk mencoba menikmati, menikmati hidup yang bahkan tidak ada artinya. Nah, dalam proses menikmati hidup yang kita bingung artinya, dalam mencari hidup juga kita kalau kalian suka eksistensialisme tuh juga ada Jean-Paul Sartre, suaminya de Beauvoir atau pasangan de Beauvoir, yang menuliskan bahwa kita tuh ada dulu sebelum ada esensi. Bukan kita ada esensi maka tercipta. Beda kayak kursi. Kursi kan aku ingin membuat satu benda yang dimana kita bisa duduk, atau aku ingin membuat sesuatu yang bisa ditulis, terlahirlah pena. Manusia tidak ada tujuannya, tanda kutip ya, tapi itu gen, terserah orang, kepercayaan orang beda-beda. Kenapa aku menggabungkan dengan Albert Camus? Ya karena terkadang kita udah hidup aja, kita dipaksa untuk hidup, nggak boleh kita mengakhiri hidup kita, nggak boleh kita putus asa, nggak boleh, tapi kita harus memiliki hope, kita harus memiliki kita harus kejar, memiliki ambisi orang beda-beda. Yang penting berarti apa yang paling penting? Yang penting kita punya hope, kita punya ambisi. Hope-nya mengenai apa, ambisi mengenai apa itu terserah. Berarti tapi yang kita dipaksakan adalah yang penting kamu punya hope, yang penting kamu punya ambisi. Itulah menurut aku yang menarik, bahwa kita tuh kita tuh dipaksa untuk berusaha, bukan untuk mendapatkan hasil dalam hidup. Dan itulah intinya yang membuat aku kayak menarik juga ya. Jadi kayak kadang tuh kalau kita ngelihat sisi negatifnya ya, atau sisi pesimistiknya ya, kita tuh cuman hamster yang ditaruh di satu ini disuruh lari aja terus, capek tidur, lari, capek tidur, makan, udah itu doang mungkin. Entah. Ya, itu dari sisi mindset itu sangat-sangat berpengaruh untuk teman-teman yang menonton ini. Kalau kalian tuh terlalu mengejar hasil, kadang kalian melupakan versi si prosesnya itu ya. Padahal yang bikin hasil tuh seru ya si prosesnya itu. Karena aku juga gitu. Aku kalau misalnya dari sisi podcast ini, misalnya viewsnya rendah gitu, aku tidak melihat viewsnya rendah itu bahwa titik akhir. Yang penting kita udah berusaha di podcast ini tampilin yang terbaik, dan aku selalu senang proses behind the scene. Aku senang proses sebelum kita mulai podcast, dan betul. Itu sih aku dapatkan setelah baca-baca buku seperti tadi 5 tahun terakhir, dan itu sangat-sangat life changing banget untuk teman-teman yang mau level up ya. Dan ada quotes yang aku catat tadi yang mungkin sangat relate dengan apa yang disampaikan Omara. To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. Dan aku lupa tepat siapa yang bilang itu, tapi aku jadi konklusiin aja tadi. Dan
versi kamu yang paling suffer sendiri itu pernah di versi apa nih? Kita nggak tahu kan hidup orang. Lo pernah serendah apa sih sebenarnya di versi hidup lo? Sebenarnya banyak ya. Mungkin aku akan share yang ya lumayan light aja untuk sekarang. Ada satu titik di mana aku lagi di Amerika waktu itu lagi belajar tahun kedua apa tahun ketiga kuliah aku lupa. Lalu aku tiba-tiba waktu itu aku udah main film setelah rilis film Dylan sequel kedua dan laku gitu. Aku masih ingat banget laku. Ini berarti tahun 2019-an lah seingat aku. Sebelum Covid kali ya? Sebelum Covid ya. Laku kelima setelah film pertama 6 juta, sekarang 5 juta. Aku sedih gara-gara sebenarnya aku nggak ngelihat point dia apa-apa gitu. Aku tidak merasakan senang waktu itu karena aku juga nggak ada hype-nya, nggak kerasa. Di sini pun aku belajar untuk apa, aku bingung gitu. Lalu waktu itu aku ingat banget lagi dingin banget di Minnesota tuh sampai minus 20 apa waktu itu minus 20. Tapi biasanya kita kalau Januari itu bisa sampai minus 35, minus 40 lah. Memang sedingin itu. Lalu aku jalan sendiri gitu dan aku ngerasa kayak sebenarnya kalau misalnya aku tiba-tiba mati kedinginan di sini, dunia itu kan nggak akan berubah gitu. Maksudnya ya keluargaku akan sedih, teman-temanku akan sedih, akan ada proses orang berkabung. Tapi apakah dunia ini tiba-tiba berhenti bergerak? Enggak. Yang berakhir hanyalah duniaku, dunia di otakku itu berakhir gitu. Sebenarnya terkadang kita ini mengejar sesuatu dan kita menghukum diri kita itu untuk sesuatu yang kalau misalnya kita pikir itu ya memenuhi ego kita aja gitu. Dan ya tentu banyak sekali orang yang bermeditasi dan aku sangat kagum sekali dengan orang-orang seperti itu karena akhirnya mereka let go self egonya mereka whatever. Tapi dalam konteks secara rasionalnya aku merasa kayak ya kalau misalnya tiba-tiba aku amit-amit jatuh waktu itu dan mati gitu, ya sudah, institusi kuliahku pun juga tidak akan tutup. Untuk hari itu orang tetap akan belajar dan film yang udah pernah aku terlibatkan juga tetap akan ditayangkan gitu. Ya mungkin ditambahin in memoriam of gitu kan. Maka sebenarnya untuk menghukum diri aku itu yang aku sedihkan adalah lalu tujuanku apa gitu. Aku kehilangan tujuan, identity crisis mungkin kalau kata orang gitu. Existential crisis, identity crisis ini adalah titik terendahku karena menurut aku ketika kita mendapatkan terpaan sosial atau terpaan apalah ada orang yang punya trauma-trauma dan tentunya semua orang memiliki trauma gitu. Terkadang trauma-trauma dari faktor eksternal itu tidak semenyakitkan trauma yang kita kasih terhadap diri kita sendiri gitu. Dan ketika orang membenci kita dan ngata-ngatain kita, itu sakit banget aku tahu. Tapi ketika kita yang ngata-ngatain dan kita membenci diri kita, itu jauh lebih sakit. Dan disitulah ketika masa-masa dan seringkali dalam hidupku aku membenci diriku dan mengata-ngatain diriku sendiri, melihat aku tuh sekecil itu, nah itulah masa-masa paling sakit. Itu sering terjadi, mungkin setiap tahun ada kali. Apa yang lu bilang tadi itu mengingatin gue sama commencement speech-nya si Steve Jobs 2005 di Stanford yang dibilang kalau kita melepas topi ego kita melepas topi gengsi dan yang lain kan sebenarnya itu adalah esensi bahwa kita tuh semua akan mati kan. Ya. Dan itu tuh salah satu speech yang mengubah cara pandang aku juga melihat bahwa kalau lu bisa punya kesempatan untuk hidup ya lakuin aja hari ini versi terbaik lu seolah-olah hari terakhir ya. Mungkin ini tape podcast yang sangat-sangat influential bagi banyak orang dan jadi versi terbaik aja di hari ini. Dan ketika lu ngelihat ke cermin ya pastikan itu adalah versi yang benar-benar lu suka dan lu nggak pernah bohong sama dia gitu. Ya.